Perkenalkan, nama saya Tore Beauty Tante Danulora, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Revalino Presiden Pratama, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Dabin Osura, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Candice Anastasia, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Abdul Bida Citama, nomor absen 3. Dan perkenalkan, nama saya Golden Diskan Prasada, nomor absen 14. And we are Kelompok 2. Udah nge-record ya ternyata. Halo guys, perkenalkan nama aku Candice. Welcome back to Day in My Life. Hari ini aku sekolah kayak biasanya aja sih. Cuman aku hari ini mau kumpul sama teman aku buat bahas proyek bikinan kita. Itu ada mereka. Halo guys. Lagi bahas apa nih? Lagi gak bahas apa-apa sih. Apa sih? Doang. Aku boleh ikut join nggak? Boleh. Jadi gimana guys kabarnya hari ini? Baik. Karena kalau baik, kita bahas proyek bikinan kita ya hari ini. Yes. Nah, jadi toh, aku kepikiran nih cuy. Gimana kalau proyek kita itu temanya rekayasa dan teknologi? Rekayasa teknologi itu apa? Nah, good question. Rekayasa dan teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kami memilih tema ini agar membawa perubahan yang signifikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang memerlukan inovasi dan pengembangan teknologi berkelanjutan. Rekayasa teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan produk atau sistem. Rekayasa dan teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kami memilih tema ini untuk membawa perubahan signifikan dan tantangan baru yang memerlukan inovasi dan pengembangan teknologi berkelanjutan. Oke. Jadi, ada ide nggak mau bikin apa? Apa ya? Kalau kincir angin gimana? Kincir angin. Nah, Malas. Terus Apa apa ya? lagi nih? Kalau gitu bikin terrarium aja nggak sih? Angel gak sih? ribet gak sih kayak Angel sih. Oh, aku punya ide. Gimana kalau kita bikin akuarium? monoton gak ya? Biasa sih itu. Biasa sih kayaknya sih terlalu biasa. Normal. Ya udah daripada bingung, mending kita pindah tempat dulu aja. Ya boleh. Gimana? Di kelas gimana? Jangan di kelas. Halo, Masih Vivi. rame. Halo Vivi. Halo Vivi. Terlalu terbuka gak sih? Tetap dingin minimal. Nah, kalau gitu di ruang podcast aja. Oh iya. Kan udah ber-AC, kedap suara ya kan. Mantap Oh, sih. Mau. Paket lengkap cuy. Kita pindah ke sana sekalian aja. Nah, tapi aku baru kepikiran nih. Ada challenge buat kita. Apa challenge-nya? Apa tuh? Jadi nanti pasti podcast Nah, kita semua harus berbahasa Inggris. Nggak boleh ada yang Ribet bahasa sih. Inggris. Tapi asik gak sih? Asik lah, tantangan dikit-dikit. Tantangan nih. Tantangan ya? Gas ya. ya. Gas ya? Boleh, Gas ya. boleh, gas. boleh lah. Oke. Boleh. Setuju banget nih. Setuju ya? Iya. Oke, setuju ya, setuju. 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 Yuk kesana aja yuk. Gas. Gas. Wah, yuk dari sini kita. Silakan. Ayo. Aduh, enak banget ya hawanya ya. Yoi. Yuk ke tempat duduk masing-masing, Ke tempat duduk masing-masing, guys. Ayo, spot. Mana. Lupa, tadi kan harusnya pakai bahasa Inggris ya? Oh iya. Iya ya, harusnya pakai bahasa Inggris ya? Iya kan? Iya. Oh iya. Yes. Let's Ya go udah. aja. Let's go aja lah ya, langsung bahasa ya. Oh, oke. Aku udah pakai Google nih. Iya. Hello everyone. Yes, I can see you, but they can.
So, on this occasion, we will discuss about Google, the best search engine in the world. Yes, Google is the best search engine in the world. It has revolutionized how people access information, providing unbeatable convenience and accessibility to a vast online data. Hey, who are you talking to? No? Yeah, sorry. Who are you talking to? Um, I'm curious too. Who are you talking to just now? Who? I was talking to nobody. Huh? How can it be? You just disappeared. Did I really? It's probably just nothing. Let's just continue our conversation. Okay, so today we will discuss about Yo, Google, the satu- biggest search engine in the world. 1, 2, 3. Okay, let us see which side is more dominant. First of all, from my POV, Google has many references for us. Like now, we are searching for an aquascape reference. I agree with that. On the other hand, Google is also easy to access. Even when we are open to smartphone, Google still can be accessed. That's a good point anyway, but it looks like a double-edged sword. I think it is because the first searching information thing, we get addicted to it and make us only see the outline of the information and make us read less book. I guess it is like that. How is it? I also feel that way. Google can also be a threat to our important data. The data collection by Google is just random and out of our control. It's actually not, is it? The data collection done by Google is done with your approval or consent first. Because when you click the agree button when you are signing up, all the data collection policies have been agreed upon. Otherwise, I think that Google still needs more development and more data to create accurate information. Because Google often gives us biased information. Okay, so that's the last argument for our discussion today. Yeah, I think so. To sum it up, Google, the biggest search engine in the world, offers significant advantages such as fast reference, easy accessibility, and convenience in accessing information. However, its drawbacks include over-reliance, it reduces our reading habits, collecting personal data, and occasional bias or inaccurate information. While it's a powerful tool to have, users should use it critically, balancing its benefits with the need to double-check information and protect personal data by monitoring your online activities. Jadi ada 4 sistem ekonomi di dunia. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional menitik beratkan kepada adat istiadat. Mereka masih bertumbuh pada sektor agraris. Jadi pekerjaannya seperti pertanian. Jadi kekayaan alam menjadi sumber penghidupan mereka. Kemudian masih menggunakan barter. Kemudian yang kedua ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando lebih ke arah pemerintahan yang mengatur. Jadi masyarakat biasanya sekalian diatur oleh pemerintahan. Contoh negara sendiri ada Korea Utara. Yang ketiga ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal sendiri adalah sistem ekonomi yang dikelola oleh swasta. Jadi masyarakat lebih pekerjaannya bisa lebih memilih sendiri. Kemudian yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran contohnya seperti di Indonesia. Itu adalah campuran tangan oleh pemerintah dan pihak swasta. Jadi itu merupakan sistem campuran antara komando dan liberal. Ciri-ciri sistem ekonomi di Indonesia itu yang pertama, mendapat kebebasan untuk perusahaan pemerintah maupun swasta untuk mendirikan dan menjalankan usaha. Lalu yang kedua, banyaknya BUMN dan BUMS. Lalu yang ketiga, ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia itu tertulis di UUD 1945, pasal 33 dan 34, yang berisi tentang sistem ekonomi Pancasila. Selanjutnya masuk ke masalah ekonomi. Loh, kok bisa terjadi masalah ekonomi? Masalah ekonomi sendiri terjadi karena ketidakseimbangannya antara kebutuhan manusia dan barang pemenuh kebutuhan manusia. Di satu sisi, kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas, sementara barang pemenuhnya itu terbatas. Contohnya sendiri, kebutuhan pokok manusia, yaitu rumah, makanan, air, listrik, dan sebagainya. Di satu sisi, manusia itu sangat butuh kebutuhan pokoknya, tetapi tidak barang pemenuh kebutuhannya itu terbatas. Nah, berikutnya kita akan membahas dilema masalah ekonomi. Dilema masalah ekonomi itu ada 3, yaitu what,
how, form. Yang pertama saya akan bahas yaitu what. Jadi barang apa yang akan diproduksi. Jadi seorang produsen akan memikirkan barang apa yang akan diproduksi. Lalu berikutnya how, bagaimana cara memproduksinya. Nah, itu terkait dengan alat dan bahan. Lalu cara pembuatannya. Berikutnya yang terakhir adalah form. Untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, tentunya produsen akan membuat barang tersebut yang akan digunakan oleh konsumen. Nah, selanjutnya adalah penyebab masalah ekonomi pada sistem ekonomi Pancasila. Ada dua masalah utama. Yang pertama yaitu dominasi BUMN. Apa yang dimaksud dengan dominasi BUMN? Yang dimaksud dengan dominasi BUMN adalah para BUMS atau badan usaha milik swasta tidak dapat bersaing dengan BUMN. Karena sistem ekonomi Pancasila berfokus pada kontrolnya pemerintah di sektor-sektor tertentu. Seperti misalnya Pertamina dan Shell. Shell merupakan perusahaan oli terbesar di dunia, tetapi tidak dapat bersaing di Indonesia karena kalah dengan Pertamina. Nah, selanjutnya ada ketidakstabilan politik dan sosial. Apa yang dimaksud dengan ketidakstabilan politik dan sosial? Ketidakstabilan politik dan sosial dapat muncul jika pemerintah tidak dapat mempertahankan sistem pemerintahannya dan menyebabkan ekonominya hancur. Dan atau pemerintah mendapatkan masalah kepercayaan dari masyarakat sehingga masalah sosial terus bertumbuh. Jadi hubungan sistem ekonomi dan masalah ekonomi yaitu yang pertama, sistem ekonomi tradisional, kebiasaan dan adat istiadat tradisional menyebabkan tidak terserapnya kesempatan perusahaan atau perdagangan baru. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Seluruh kebijaksanaan dipegang pemerintah, menyebabkan kegiatan ekonomi hanya berpusat pada pemerintahan atau tidak ada BUMS untuk bersaing atau pertumbuhan lambat. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Menitik beratkan pada kebebasan masyarakat untuk berkegiatan ekonomi, yaitu sumber daya diatur oleh pihak swasta secara bebas atau tidak ada campur tangannya pemerintah. Yang keempat, sistem ekonomi campuran, berfokus pada interaksi pemerintah dengan swasta. Jika kurangnya kestabilan akan membuat sistem ekonomi condong ke komando atau liberal. Bos. Pakai bahasa Indonesia aja. Boleh lah. Oh ya, cari aquascape di Ayo. Google. Pasarin ya. Dari tadi pasti gimana sih kalian? Iya, lupa sorry ya guys. Cari. Oke. Ah, ini udah ketemu nih. Kayak gini nih. Nih, pada setuju nggak? Kayak gini. Setuju. Kayak gini nih. Gini. Kayak gini guys, aquascape. Oke, setuju ya? Langsung buat aja. Setuju ya? Ya, langsung buat aja. Gas. Oke. Oke, Ya, langsung tutup cuy. Bentar. Gimana kalau kita bikinnya pakai galon? Setuju nggak? Setuju Ya. Kalau yang ukuran berapa? Ukuran ya nggak terlalu besar tapi yang sedengan itu loh. 5 liter aja. Ya 5 liter itu. Gas. Gasin. Oke, gas yuk kita buat. Oke. Lanjut kita tutup. Ya, jadi sebelum kita memulai proyek aquascape kita, mari kita berdoa. Doakan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat aquascape. Semoga proyek ini dapat berjalan dengan lancar dan berguna bagi lingkungan. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan mengandalkan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, yuk mulai aquascape-nya yuk. Gasin. Jago kan? Ya, kali ini kita akan membuat aquascape. Pertama-tama, kita perlu mempersiapkan alat dan bahan, yaitu korek, pisau, lem Alteco, kayu, java moss, batu, tisu, pasir, dan tanaman pedang Amazon. Nah, lanjut ke langkah-langkah pembuatan. Langkah pertama, siapkan galon air yang akan digunakan sebagai wadah aquascape. Potong galon secara horizontal menggunakan pisau yang telah dipanaskan agar hasil potongan lebih rapi. Yang kedua, buat bonsai buatan menggunakan kayu, batu, lem Alteco, tisu, dan java moss. Susun kayu di atas batu dengan posisi yang sesuai agar terlihat alami. Kemudian, tambahkan detail kecil seperti akar yang menjalar dan rekatkan menggunakan lem serta tisu kering. Berikutnya, gunakan java moss sebagai daun bonsai. Tempelkan java moss pada bagian atas kayu hingga menyerupai daun pohon bonsai, sehingga tampilan bonsai lebih hidup dan alami. Setelah bonsai buatan selesai, langkah berikutnya adalah menata aquascape.
Letakkan pasir di dasar galon sebagai lapisan dasar, lalu atur tanaman air seperti benang Amazon serta bonsai yang telah dibuat agar tampilan lebih estetis. Selanjutnya, tuangkan air ke dalam galon hingga memenuhi wadah, karena tanpa air, aquascape bukanlah aquascape. Terakhir, setelah aquascape selesai, tempatkan di lokasi yang menurut Anda paling cocok, baik di dalam ruangan sebagai dekorasi interior maupun di ruangan sebagai elemen eksterior. Selamat mencoba dan berkreasi dengan aquascape Anda. Wah, selesai juga akhirnya ya. Kita ada udah. Karena tadi awal kan kita kan doa, jadi ditutup dengan doa ya. Doa kan saya pimpin secara Kristen. Bapa yang ada di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kemampuan, keahlian dalam membuat aquascape ini. Kiranya produk ini bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar, mempengaruhi orang-orang juga. Ya Tuhan, sekali lagi kami akan melanjutkan tugas kami. Kiranya Engkau memberi kami tetap keteguhan, kekuatan agar bisa terus melanjutkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, lanjut nih. Gas. Wes, udah jadi guys. Nih, aquascape-nya gimana menurut kalian? Keren banget. Keren banget, guys. Cantik kelas. Gimana kalau kita iklanin nih? Gasin sih. Gasin sih. Oke, setuju. 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 Ya, buat mengajak orang biar mau mengurangi sampah plastik terus menambah kreativitas gitu. Gimana? Oke, setuju. Setuju sih. Setuju. Boleh. Setuju, Mau bikin oke. di mana nih? Mana ya enaknya? Ya, Luar aja nggak sih? Luar aja. bisa sih. Di sini sempit soalnya. Ya. Menarik gimana ya? Nah itu Oh, Nanti. dibikin poster. poster. Terus Poster. biar kita lebih ke Jawa Tengah gitu, berarti bahasanya lebih ke bahasa lokal aja gak sih? Bahasa lokal. Berarti pakai bahasa Jawa gitu. Iya. Boleh, Biasa- boleh, biasa- boleh. Ya, Soalnya ya, kita ya, kalau ya. ada poster bahasa Jawa. Gimana ya? Oke, poster pakai bahasa Jawa juga gak apa-apa sih. Gitu ya. Guys ya. Gas. Semuanya Gas ya. gas. Gas. Yuk. Gas. Yo. Luncur. Yuk guys, jadi ini udah jadi aquascape-nya nih. Keren kan? Nah, sekarang kita mau kemana? Tadi katanya mau nyari tempat. Tadi katanya mau Poster beli gak sih iklan. habis ini? Yoi, kita langsung ke tempat poster ya guys ya. Iya. Ayo. Di mana? Hah? Mau di mana bikinnya? Di mana? Itu aja. Di situ. Aja gak sih? Di situ. Nah, yuk gas. Gasin. Let's go. Transisi. Yuk guys, gua udah sampai di sini ya. Sekarang bagian bikin posternya. Siapa yang mau? Aku aja gimana? Gampang kok. Gasin Albert tuh hari ini. Let's go. Yang mau buat videonya siapa? Oh iya. Saya. Hah? Lino? Ya, saya. Semangat banget. Udah langsung gas bikin yuk. Gasin. Gas. Gasin kita langsung bikin ya guys ya. Ini aku udah bikin beberapa nih. Dilihat aja dulu. Ini 1, 2, 3, 4. Mau pilih yang mana? Bagusan yang mana? Kalau aku sih yang ini sih. Yang ini ya kayaknya ya. Yang ini gak sih? Nah ini sih. Nyambung sih warna. Kayak yang ini gak sih? Iya, tapi warnanya bagus yang hijau nggak sih? Ya, mau pilih yang mana enaknya? Gimana nih Ini guys? kalau ini kan kelihatan lebih kayak air-air gitu kan, biru nuansanya. Udah kalau ini gini aja gimana? Gini aja. Ya lah, yaudah ini aja. Gua Ini sini ya. aja. Ini. Oke, sip. Ini ya. Setuju ya? Nah, Oke. duwe galon bekas ning omah. Bingung nak arep digok malah nambah sampah plastik. Uga didol rano gelem tuku. Tenang, awak dhewe duwe solusine. Ayo gawe aquascape kaya iki. Dijamin nambah kreativitas lan orang gawe sampah plastik. Kluyan. Jadi ngenteni apa meneh? Ayo gawe aquascape versimu. Oke, sip udah selesai, Bos. Ngeri. Ya, tapi kayaknya habis ini ada apa ya? Kita mau upload di mana nih? Lah, Lino mana? Lino mana, Tit?
Berto, lagi ini loh ganti baju gitu loh. Wah, keren. Ya udah. Ini kan kita tadi kan udah bikin video iklan kan. Terus ini kita harusnya tuh Cari media promosinya nggak sih? ya cari media promosi. Kita bahas di sana aja. Meja pink gimana? Meja pink. Oke, gas. Pakai bahasa Inggris lagi gimana? Pakai bahasa Inggris. Ya, Oke, gas, boleh. gas, yuk, gas, gas, yuk. Langkah. Langkah. Oke guys, udah sampai itu depan situ. Kasih. Oke. Di sini ya. Yoi. Langsung Ada aja. yang tahu nggak sih? Hah? Oh, nggak apa-apa. Apa toh kamu ngomong apa? Enggak kedengeran. Nanti kayak di sebelahku. Oke. Kan sebelah siapa? Aku sebelahku apa? Aku sebelah Febdi sih. Oke, udah selesai posisinya ya. Oke. Kayaknya sudah di sebelahku. Yuk, gas aja nggak sih? Langsung aja ya. Oke. Bahas langsung ya. So, where are we going to post it? Social media, right? Bro, of course we will use social media, but which one? What about the others? We have a bunch of social media to pick, like TikTok, Facebook, WhatsApp, or Instagram. I chose Instagram because I've always been using it. Why though? Because Instagram is the largest social media nowadays. What are the numbers? Well, based on data books online, there are almost 2 billion users active using Instagram. In Indonesia, it reaches above 88 million users. Okay, but is there more about it? Because the users of Instagram is a lot, it can increase the chances of our video ending up on the For You page. Oh yeah. FYP things always helping me to search something like that. How does it work? For your page or FYP for short, I guess it works with algorithm. So when users interact frequently with something what they search about that, it will appear in their FYP like that. So if people search about aquascape, there is high chance that our product aquascape will appear on their FYP. I guess it's like that. Well, that's cool. So, Instagram has many good things then, especially to help our advertising problem. So, are we all going to agree to using Instagram? Yeah, sure. Sebagai penutup, terima kasih karena telah menonton video ujian praktik kami. Dalam video ini kami telah melakukan discussion text about Google untuk bahasa Inggris wajib, presentasi hasil diskusi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi untuk mapel ekonomi, lalu membuat doa sesuai kepercayaan masing-masing untuk mapel agama, lalu membuat prosedur kompleks untuk bahasa Indonesia, serta membuat aquascape dari galon bekas untuk mapel PKWU, membuat karya seni yang berdampak bagi lingkungan dalam bentuk poster untuk mapel SB atau seni budaya, lalu membuat iklan atau pariwara bahasa Jawa, dan analytical text about Instagram untuk bahasa Inggris tingkat lanjut, dan yang terakhir membuat video informatika. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.